بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
فقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya. Allah ringankan langkah kita, Allah tunjukkan hati kita, Allah bukakan pikiran kita untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Kautsar ini. Salawat beriringkan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasul di dalam kehidupan sehari-hari dan berharap nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat minggu kedua bulan Dzulhijjah, tepatnya 11 Dzulhijjah, khatib secara pribadi mengajak kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan segala apa yang Allah perintah dan menjauhi segala yang Allah larang. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Ibadah haji merupakan rukun kelima setelah kalimat dua kalimat syahadat, sholat, puasa dan zakat. Kalau kita ibaratkan rukun Islam itu seperti bangunan yang bertingkat. Dua kalimat syahadat itu sebagai pondasi dasar, lalu sholat itu sebagai tiangnya. Di atas sholat itu ada puasa, zakat, dan ibadah haji itulah puncak tertinggi dari gedung. Karena untuk mencapai puncak itu tidak semuanya orang bisa mencapainya. Allah telah jelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Apa kata Allah? Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah tidak maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kalau kita telah lebih dalam bahwa ibadah haji itu wajib,
Tetapi hukum wajib itu diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan. Kemampuan secara finansial, materi, kemampuan fisik, ataupun kemampuan rohani. Karena banyak orang yang mampu secara materi tapi belum mampu untuk melaksanakan haji. Ada orang yang mampu secara rohani, fisik, tapi belum mampu secara materi. Nah, maka dari itu sungguh bersyukur bagi saudara kita yang melaksanakan haji di tahun ini, dan yang sudah melaksanakan hajinya menjadi haji yang mabrur. Dan kita yang belum melaksanakan haji, bagaimana kita sebagai umat muslim bisa memaknai hikmah haji di dalam kehidupan sehari-hari? Karena kalau kita menunjuk kepada surat Al-Imran bahwa Allah itu memberikan kemampuan kepada hambanya, itu menunjukkan kasih sayang, menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Allah telah jelaskan juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa kata Allah? Allah tidak membebani seseorang melainkan kemampuannya, kesanggupannya. Maka dari itu, kalau ada yang mampu, kita sudah mendaftarkan haji, lalu kita menunggu waktu melaksanakan haji, mampu kita fisiknya. Karena ada yang sudah berangkat haji, sampai di sana fisiknya tidak mampu. Orang tua saya termasuk yang melaksanakan haji tahun ini, sampai di sana sakit, diimpus, sudah usia 73 tahun. Maka dari itu kita bersyukur mampu melaksanakan haji, fisiknya kuat, rohaninya kuat, materinya kuat. Dan yang belum, mudah-mudahan Allah ijabah agar semuanya bisa berangkat melaksanakan haji. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Pelaksanaan haji, seluruh umat Islam berkumpul di sana menggunakan ihram. Ihram itu asal katanya padanan katanya muhrim, mahram, yang dilarang. Karena ketika orang memakai ihram itu dilarang untuk melakukan hal-hal yang diharam. Nah, maknanya bagi kita yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena ihram itu adalah suci, bersih. Kita yang ada di sini memaknai pakaian ihram dengan meninggalkan, menjauhi apa yang menjadi maksiat, apa yang menjadi mungkar. Kita jauhi. Ini maknanya ihram. Kita tahu bahwa umat Islam yang datang ke Mekah menggunakan pakaian putih itu meninggalkan segala apa yang ada di dalam dirinya. Tidak semuanya sama di mata Allah. Tidak ada pejabat rakyat, tidak ada yang kaya dan yang miskin. Semuanya sama di mata Allah. Nah, Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi mengatakan dalam kitab Hikmatut Tasyrik wa Falsafatuh bahwa Allah Azza wa Jalla mensyariatkan ibadah haji itu bagi umat Islam di seluruh dunia itu untuk bersatu, berkumpul di tempat yang sama, menyampingkan perbedaan mulai dari suku, budaya, negeri, mazhab. Karena mereka berkumpul di atas satu nama, yaitu apa? Islam. Maka dari itu, kita yang ada di Indonesia, kita berkumpul atas nama satu Islam. Kita perkuat ukhuwah Islamnya, persatuan umat Islam. Kita perkuat ukhuwah wataniyah. Kita perkuat sesama
bangsa, kita perkuat ukhuwah basariyah, kita perkuat sesama manusia. Agar apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini maknanya ihram. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika umat Islam berkumpul menyuruhkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, maka momen seruan ini mengingatkan kepada kita bahwa dahsyatnya peristiwa kiamat pada saat manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka terbelahlah kuburan-kuburan dan orang-orang keluar dari kubur secara berbondong-bondong. Kemudian orang-orang yang keluar dalam kuburan dikumpulkan di padang mahsyar dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah sebagian orang makan, minum, berpakaian dan menaiki kendaraan. Ini adalah orang-orang muslim yang bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Golongan yang kedua, mereka adalah kaum muslimin yang berjalan dalam keadaan terbalik, yaitu keadaan tidak berbalik. Yang kedua yaitu kaum muslimin yang tidak beralas kaki dan telanjang bulat, yaitu mereka para pelaku dosa kaum muslimin. Dan sebagian lagi keadaan terbalik, kaki ke atas, kepala di bawah, diseret oleh para malaikat, yaitu orang-orang yang kafir. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Itu terkait dengan orang-orang yang dibangkitkan dalam kubur 3 keadaan. Lalu wukuf di padang Arafah. Wukuf itu hikmahnya sangat besar, dan kalau melihat wukuf di Arafah, wukuf itu maknanya berhenti sejenak, istirahat. Dan umat muslim wukuf di Arafah itu berdoa, menistirahatkan ruhnya sambil berzikir, lalu bertadabbur, bertafakkur untuk mengenal Allah, mengenal dirinya. Maka dari itu kita sebagai umat muslim yang tidak mengadakan haji, maka wukuf kita adalah ketika kita salat, kita berhenti sejenak dari kesibukan kita sehari-hari, kita bertadabbur, bertafakkur, bermuhasabah dari apa yang kita lakukan selama ini. Itulah makna wukuf. Lalu melempar jumrah. Melempar jumrah ini maknanya adalah ketika kita mengingat dan mengenang bagaimana iblis menampakkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menggodanya setiap kali berada di masing-masing jumrah. Batu kerikil yang dilempar itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah sepantasnya mengikuti sunnah-sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seandainya kalau iblis menampakkan dirinya, maka niscaya kita akan melempar penghinaan terhadap iblis. Makna ini bahwa kita hendaknya sebagai umat muslim yang tidak melaksanakan haji, kita melawan nafsu amarah, melawan nafsu yang mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Kita melawan kemungkaran. Kalau di sana orang melempar jumrah
melempar Ibril Ustaz Aqabah. Kalau kita yang tidak melaksanakan, kita melawan hawa nafsu kita yang mengarahkan kepada kemaksiatan, hawa nafsu kita yang mengarahkan kepada kejahatan. Ini yang harus kita lawan. Lalu berikutnya tawab. Tawab itu bentuk konsentrasi ketaatan kepada Allah. Tawab artinya berkeliling, mengelilingi, memutari Ka'bah. Dan simbol dari tawab itu adalah kebaikan. Gerakannya berlawanan dengan arah jam. Artinya apa? Itu simbol dari perlawanan kita terhadap dan keseimbangan kita terhadap perbedaan dan bahkan perlawanan terhadap intensitas kanan dan kiri, laki-laki dan perempuan, bersih dan kotor, hitam dan putih. Maknanya, maka kita harus mampu melawan kebatilan, melawan kemungkaran. Kita sebagai umat Islam harus mampu berbuat baik. Dan berikutnya adalah sa'i. Sa'i dari Safa dan Marwah ini kalau kita lihat merupakan peristiwa di mana antara Safa dan Marwah Hajar ingin mencari-cari air untuk Nabi Ismail alaihissalam. Beliau berlari-lari kecil sembari berikhtiar kepada Allah agar air yang dicari-cari bisa keluar dan air yang dibutuhkan oleh Nabi Ismail itu bisa ada. Maka ketika Siti Hajar menyerahkan dirinya kepada Allah, maka Allah kabulkan. Dan Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apa kata Allah? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Bertakwa kepada Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Tentunya bertakwa itu punya proses, punya cara. Caranya apa? Dengan ibadah, dengan amal saleh. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita nggak pernah nyangka rezeki kita itu beda dengan gaji. Kalau rezeki itu matematika Allah nggak disangka-sangka. Kalau gaji sebulan habis nggak kelihatan. Tapi kalau rezeki dari Allah itu tidak disangka-sangka. Bahkan rezeki itu bukan hanya berbicara tentang materi saja. Rezeki sehat, umur yang panjang, rezeki anak yang saleh salehah, rezeki nikmat yang diberikan oleh Allah, itu adalah bagian rezeki juga. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Lalu yang berikutnya adalah tahallul. Tahallul itu menghalalkan, ya, menghalalkan larangan, keharaman haji, atau bahasa lainnya mencukur rambut kita. Maknanya apa? Mencukur rambut yang lama sehingga tumbuh rambut yang baru, sehingga dosa-dosa maksiat yang lama itu hilang dengan penuh batin yang baru, kembali suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga rangkaian ibadah haji tadi untuk mencapai mabrur. Nah, setidaknya haji yang mabrur itu ada beberapa indikator. Pertama, meningkatnya pelaksanaan ibadah secara personal. Jadi ibadah mahdah, ghairu mahdah, bagi ibadah yang wajib dan sunnah ketika
pasca ibadah haji itu meningkat. Begitu kita juga. Kita salah satu takwa kita itu melihatnya adalah ibadah kita meningkat. Yang kedua apa? Meningkatnya kualitas hubungan sosial. Ini kaitannya dengan hablum minan nas. Di haji mabrur itu mampu untuk bisa bersilaturahim. Kalau kita dilarang untuk rafats, pusuk, jidal, nah maka setelah pulang haji kita mampu untuk bisa mengendalikan perkataan kita. Dan yang ketiga apa? Melahirkan empati kepada orang lain. Timbul kesalehan sosial ketika kita pulang haji. Termasuk kita yang bertakwa itu maka akan tumbuh empati, kesalehan sosial. Ada hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Muslim, ya ayuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu billali wan nasu takdulul jannatu bisalam. Orang yang empati sosialnya itu tinggi, yang pertama apa? Absus salam. Absus salam itu menebarkan kedamaian. Yang kedua, atmut ta'am, berikan makan. Membutuhkan orang yang makan kita berikan. Yang ketiga, wasul arham, menyambung tali silaturahim. Dan terakhir, wasallu bil wan nasunyam, salat malam di semua orang sedang tertidur kita bertemu dengan Allah. Maka takdil jannatu bisalam, maka kita masuk surga dengan damai. Mudah-mudahan hikmah bagi kita yang belum sempat mengerjakan haji ini bisa diinternalisasikan oleh kita untuk mencapaikan ketakwaan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nas fima amara wa antahu amman ha wa alamu anna Allah ma'akum bi amri ba'da bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsihi. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan waj'alna ittiba'ah wa arinal batila batilan waj'alna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinni wad dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa zkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.